Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Satu prinsip penting dari Atomic Habits, khususnya semangat dari bab 11 ya, yang judulnya Melangkah Perlahan Tapi Jangan Pernah Mundur. Misi kita simple aja. Bongkar kenapa sih repetisi, pengulangan tindakan, sekecil apapun itu, kok jauh lebih kuat buat ngebentuk kebiasaan, lebih kuat dibanding nunggu momen sempurna atau cuma ngitungin hari. Kita lihat nanti gimana otak kita benar-benar berubah karena repetisi ini. Tepat sekali, fokusnya memang bergeser ya. Bukan lagi soal berapa lama kita harus melakukan sesuatu, tapi jadi seberapa sering. Nah, ini kuncinya. Banyak orang mungkin terlalu fokus merencanakan, menyusun strategi, sampai lupa kalau inti membentuk kebiasaan itu ya melakukannya. Lagi dan lagi, frekuensi itu yang bangun otomatisasi. Nah ini nyambung ke perbedaan penting yang diangkat buku ini kan, antara cuma bergerak atau motion Ya. dengan benar-benar bertindak atau action. Ada contoh bagus banget nih dari buku lain, Art and Fear, soal kelas fotografi. Ada dua kelompok. Satu dinilai dari, katakanlah kuantitas foto yang dihasilkan, banyak-banyakan. Kelompok satunya lagi dinilai dari kualitas satu foto aja, yang dianggap paling sempurna. Tebak deh, siapa yang hasil fotonya paling bagus di akhir semester? Kelompok kuantitas kan? Betul, kelompok Iya. kuantitas. Kenapa gitu? Ya karena mereka terus-menerus bertindak. Mereka motret, coba-coba, mungkin gagal, belajar, terus ulang lagi. Kuantitasnya itu justru memaksa mereka melakukan repetisi. Pernah nggak sih Anda merasa kayak gitu? Terjebak di riset, perencanaan, tapi kok aksinya nggak mulai-mulai? Itu contoh yang pas banget, perencanaan, strategi, itu motion. Kadang kita ngerasa udah maju padahal belum. Itu nggak secara langsung membangun kebiasaan. Yang membangun itu ya actionnya, melakukan pengulangannya itu. Jadi kuncinya memang mengumpulkan repetisi. Istilahnya get your reps in. Konsisten latihan aja dulu. Nggak usah nunggu punya strategi yang sempurna banget dari awal. Yang penting itu komitmen untuk muncul dan melakukan. Showing up gitu. Kayak prinsip tadi, melangkah perlahan tapi jangan pernah mundur. Fokus aja dulu untuk hadir dan melakukan. Nanti optimalisasinya belakangan. Standarin dulu aja tindakannya. Oke, jadi kalau tindakan berulang ini sepenting itu, terus gimana dong dengan mitos soal waktu? Kan sering dengar tuh katanya perlu 21 hari, atau ada juga yang bilang 66 hari. Tapi buku ini kayaknya nggak setuju ya? Iya, bener. Angka-angka itu sering muncul, tapi risetnya nunjukin bukan durasi waktunya yang jadi faktor utama. Tapi, ya itu tadi, frekuensi pengulangannya. Seberapa sering kita melakukannya itu jauh lebih signifikan. Gini deh, melakukan sesuatu 5 kali seminggu selama sebulan, itu akan bangun otomatisasi lebih kuat, dibanding melakukannya cuma sekali seminggu, meskipun mungkin dilakukannya setahun penuh. Total waktunya bisa jadi lebih banyak, tapi efek otomatisasinya beda. Pembentukan kebiasaan itu soal seberapa sering kita lewat di jalur saraf yang sama di otak. Makin sering, ya makin otomatis jalannya. Wah, nah ini nih bagian yang menarik banget buat saya. Kalau frekuensi pengulangan ini sebegitu kuatnya, kenapa ya bisa begitu? Maksudnya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita secara biologis pas kita ulang-ulang terus satu tindakan? Oke, ini kita masuk ke konsep namanya neuroplastisitas. Ini ide keren banget sebenarnya. Intinya, otak kita itu nggak kaku, nggak statis, tapi bisa berubah struktur dan fungsinya tergantung pengalaman kita. Termasuk ya, pengulangan kebiasaan ini. Prinsip dasarnya itu sering disebut hukum Hebb. Bunyinya kira-kira, neuron yang aktif barengan, koneksinya bakal makin kuat. Neurons that fire together, wire together. Jadi setiap kali Anda mengulang satu kebiasaan, Anda itu kayak lagi memperkuat sambungan antar sel saraf yang terlibat di kebiasaan itu. Berarti, secara fisik beneran ada yang berubah gitu di otak kita, bukan cuma kiasan. Persis, ada perubahan fisik. Contoh yang paling sering dikutip itu penelitian soal sopir taksi di London. Ditemukan kalau bagian otak mereka yang namanya hippocampus, ini penting banget buat memori spasial, navigasi, itu rata-rata lebih besar dibanding orang biasa. Kenapa? Ya karena mereka tiap hari terus-menerus ngelatih otot navigasi spasial mereka. Repetisi harian itu efeknya nyata.
Hal serupa juga kelihatan pada musisi, misalnya di area korteks motorik atau pendengaran mereka. Atau matematikawan di area otak lain yang relevan. Jadi, repetisi itu secara harfiah membangun dan ibaratnya mendebalkan jalan tol saraf untuk kebiasaan tersebut. Makanya lama-lama jadi lebih cepat, lebih otomatis. Sampai kayak kata filsuf George H. Lewis, kita bisa melakukannya hampir tanpa mikir lagi. Luar biasa ya penjelasannya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan utamanya, ini benar-benar balik lagi ke prinsip awal tadi ya, melangkah perlahan, tapi jangan pernah mundur. Kebiasaan yang awet itu bukan dibangun dari lompatan-lompatan besar sesekali, tapi dari akumulasi langkah-langkah kecil yang konsisten. Repetisi itu jadi mesin perubahannya karena dia secara harfiah membentuk ulang otak kita. Tepat sekali. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda yang dengerin. Kalau kita tahu sekarang frekuensi itu kuncinya, coba deh pikirkan. Tindakan spesifik apa yang paling kecil sekalipun yang bisa Anda ulangi secara konsisten mulai hari ini? Untuk membangun kebiasaan yang Anda mau itu. Nggak usah khawatir soal sempurna dulu di awal. Lupakan itu. Fokus aja pada tindakan mengulanginya itu sendiri. Sekecil apapun langkahnya, yang penting diulang.